Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofi anbiya minal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh dari pesantren Nariman Fidah, dan yang kami sayangi keluarga saya, teman-teman saya, dan saudara-saudara saya. Pada pagi hari ini saya akan menpresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Bentar ya. Oke, maaf ya. Jadi pada siang hari ini saya akan menyaksikan peta imajinasi saya yang berjudul peredaran darah yang pertama. Nah, peredaran darah yang pertama ini adalah tentang struktur transfusi peredaran darah. Yang pertama ada plasma darah. Nah, plasma darah adalah tersusun atas 91,5% air atau H2O dan 9,5%-nya itu zat-zat yang terlarut. Nah, zat yang terlarut itu adalah protein yang terlarut dalam plasma darah antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin. Itu zat lain yang terlarut dalam plasma darah adalah sari makanan, mineral, hormon, dan sisa-sisa metabolisme. Nah, itu ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, itu adalah sari makanan, dan sisa-sisa metabolisme. Yaitu sel darah merah. Sel darah merah adalah tidak memiliki inti sel, berwarna karena adanya hemoglobin. Nah, itu sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah. Nah, ketika dalam paru-paru, hemoglobinnya dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen. Nah, sel darah merah mengandung karbaminohemoglobin. Selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, satu kegunaan dari sel darah merah adalah untuk menyalurkan ke dalam seluruh tubuh karbon dioksida dan oksigen, yaitu H2O dan CO2. Lalu yang ketiga ada sel darah putih. Sel darah putih berbeda dengan sel darah merah karena sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Ya. Sel ini adalah berguna untuk melawan bakteri-bakteri. Tapi jenisnya itu ada banyak. Ada eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monofosit. Dan itu memiliki bentuk sel yang berbeda dan karakteristik yang berbeda-beda. Setelah itu ada keping darah. Keping darah adalah kegunaannya untuk kan luka ya, kan biasanya itu kering karena adanya trombosit atau keping darah. Itu karena trombositnya pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Itu trombosit karena mempunyai pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengumpul fibrogen dan menjadi benang-benang fibrin. Ya, benang fibrin ini akan menjadi jaring-jaring sel darah sehingga luka tertutup. Yaitu ada jantung. Jantung adalah tempat memiliki 4 tempat, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi peningkatan. Dan terjadi dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan menjadi peningkatan
O2. Nah, karena tadi kan bilik kanan memiliki banyak CO2. Nah, setelah itu yang kedua adalah serambi kiri. Serambi kiri itu mengandung O2. Nah, itu yang terakhir ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nah, tapi saya membahasnya tentang arteri dan vena. Vena itu adalah mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Jika arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan keluar jantung. Jika vena mengalirkan masuk ke dalam jantung. Nah, arteri berisi mengandung oksigen kecuali pembuluh darah arteri pulmonalis. Yaitu darah vena berisi banyak mengandung karbon dioksida. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.